Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jeremy Martinus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis 5 Porter Forces dari sebuah perusahaan yang bernama Uber. Kita semua pasti tahu apa itu Uber. Uber itu sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi online yang berpusat di Amerika Serikat dan telah mengembangkan bisnisnya ke seluruh penjuru dunia dan mengembangkan aspek bisnisnya bukan hanya di bidang transportasi saja, tapi juga dia masuk ke bidang kesehatan, makanan, jasa pengiriman barang, dan lain sebagainya. Five Porter Forces itu sendiri terdiri atas 5 elemen. Yang pertama itu ada bargaining power of buyer, yang kedua ada bargaining power of supplier, yang ketiga ada threat of new entrants, yang keempat ada threat of substitute, dan yang terakhir ada rivalry among competitors. Elemen pertama mengenai bargaining power of buyer. Elemen ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama bargaining power of customer, switching barrier for the demand side, lalu ada value proposition for customers, lalu ada buyer information availability, dan aspek terakhir ada power of distribution channels. Mengenai aspek pertama, mengenai bargaining power of customer, Uber bukan merupakan satu-satunya bisnisnya menyediakan jasa transportasi online di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menggunakan aplikasi transportasi online manakah yang ingin mereka gunakan. Sehingga bargaining power of customers bagi Uber dianggap cukup tinggi. Lalu yang kedua, switching barrier for the demand side. Aspek ini dianggap rendah bagi Uber. Kenapa? Karena pelanggan dianggap multi-homing. Yang dimaksud multi-homing di sini adalah pelanggan tidak hanya menggunakan satu jenis aplikasi saja seperti Uber. Dia pasti akan menggunakan aplikasi lainnya yang sejenis, yang mirip. Contohnya ada Gojek, ada Grab, dan lain-lainnya. Untuk aspek ketiga, mengenai value proposition for customer, Uber ini dianggap menarik oleh pelanggannya. Kenapa? Karena Uber ini memiliki fitur yang sangat efektif dan efisien, yang sangat mudah untuk digunakan bagi customernya. Sehingga banyak customer yang ingin menggunakan Uber, yang lebih memilih menggunakan Uber dibanding aplikasi lainnya. Karena banyak fitur yang dimiliki oleh Uber yang sangat disukai oleh konsumen. Mengenai aspek keempat, mengenai buyer information availability, Uber ini merupakan perusahaan yang informasinya terbuka sangat luas di masyarakat, sehingga buyer information availability dianggap sangat tinggi karena masyarakat bisa mengetahui harga-harga dan aplikasi fitur-fitur yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi online, bukan hanya Uber saja. Lalu aspek terakhir mengenai power of distribution channel. Hal ini dianggap Uber sangat rendah. Kenapa? Karena semua perusahaan penyedia jasa transportasi online memiliki fitur yang mirip. Fiturnya itu sejenis, sehingga harga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan menang atau tidaknya suatu perusahaan di bisnis tersebut. Lalu elemen kedua adalah bargaining power of supplier. Kalau di bargaining power of buyer tadi, yang pertama itu kita menjelaskan mengenai kekuatan yang dimiliki oleh pelanggan atau buyer
sehingga mereka bisa menentukan barang apa saja yang mereka ingin beli atau jasa apa saja yang mereka ingin beli. Kalau yang ini yaitu bargaining power of supplier, sebaliknya dari tadi si buyer, karena hal ini merupakan kekuatan dari supplier, dalam hal ini Uber dan perusahaan sejenis lainnya, untuk menentukan pelanggan bahwa mereka itu bisa membeli barang apa saja dari mereka, bahwa mereka itu bisa memproduksi barang apa saja untuk customer-nya. Elemen ini terdiri dari 4 elemen yang mirip dengan elemen sebelumnya. 4 aspek yang mirip dengan elemen sebelumnya, yaitu ada bargaining power of supply side, switching cost of the supply side, value proposition for the supply side, dan aspek terakhir adalah barriers to entry for the supply side. Mengenai bargaining power of the supply side, Uber dianggap lemah pada aspek ini. Kenapa? Karena hingga saat ini di Amerika Serikat dan di berbagai negara lainnya, salah satunya adalah Indonesia juga termaksud, tidak ada serikat pekerja yang khusus menangani urusan driver online, driver dan mitra dari perusahaan penyedia jasa transportasi online, sehingga bargaining power of the supply side dianggap rendah. Lalu aspek kedua mengenai switching cost of the supply side ini dianggap rendah bagi Uber. Kenapa? Karena selain pelanggan yang multi-homing, mitra-mitra pengemudi juga dianggap multi-homing, karena mereka pasti sebagian besar bukan hanya menjadi mitra satu aplikasi, tetapi dia juga menjadi mitra dari berbagai macam aplikasi yang ada, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Lalu mengenai value proposition for the supply side, bagi Uber ini sangat menarik. Kenapa? Karena bisnis Uber adalah bisnis yang tergantung dari jaringan, dari internet, sehingga mereka hanya bisa masuk ke daerah yang memiliki jaringan yang baik. Untuk itulah value proposition ini dianggap menarik, karena Uber akan memaksimalkan bisnis yang mereka miliki, pelanggan yang mereka miliki di daerah dengan jaringan yang kuat. Lalu terakhir ada barriers to entry for the supply side. Untuk bergabung menjadi mitra driver Uber sangatlah mudah, sangatlah gampang, sehingga barrier-nya ini dianggap sangat kecil. Maka berdasarkan penjelasan di atas, bargaining power of supplier dianggap rendah untuk Uber. Namun, semakin berjalannya waktu, bisa saja bargaining power of supplier ini bisa meningkat. Tentu dengan berbagai macam faktor, seperti perkembangan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu elemen ketiga adalah threat of new entrants. Threat of new entrants ini menjelaskan bahwa suatu bisnis pasti akan terancam keberadaannya bila ada perusahaan sejenis yang masuk ke bisnis tersebut. Jika perusahaan baru tersebut ternyata lebih disenangi masyarakat, lebih disenangi konsumen, maka perusahaan yang sudah lama di situ tentu akan kehilangan pangsa pasarnya. Nah, elemen ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu barrier to entry, yang kedua ada economics of scale, yang ketiga ada brand equity, lalu yang keempat ada expected retaliatory action. Aspek pertama mengenai barrier to entry pada awalnya dianggap rendah,
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua orang bebas membuat aplikasi transportasi online, bebas membuat aplikasi sejenis. Namun, apakah aplikasi mereka yang mereka buat itu bisa konsisten seperti Uber? Tentunya banyak bisnis yang ingin meniru kesuksesan Uber di bidang transportasi online. Tentu banyak yang ingin meniru langkah-langkah brand Uber untuk menjadi panutan Uber itu sepertinya. Sehingga banyak orang berlomba-lomba membuat bisnis transportasi online, membuat aplikasi transportasi online. Namun, untuk menjadi sebesar Uber, tentu diperlukan modal dan waktu yang cukup banyak. Di mana kegiatan-kegiatan ini untuk memperbesar skala bisnis dianggap sangat mahal dan tidak semua orang bisa melakukannya. Sehingga bisa dibilang barriers to entry bisa dibilang cukup tinggi. Karena yang sulit itu bukan pada saat masuknya, tetapi untuk masuk dan konsisten. Itulah yang dianggap sulit bagi bisnis transportasi online. Lalu yang kedua, mengenai economics of scale. Mengenai economics of scale itu sendiri, Uber sebagai perusahaan yang telah lebih dahulu masuk atau bisa dibilang sebagai pelopor transportasi online, tentu memiliki biaya unit atau unit cost yang lebih rendah dibandingkan aplikasi lainnya. Atau bisa saja unit cost ini lebih tinggi dari aplikasi yang baru, karena aplikasi baru itu pengembangannya tidak sesulit Uber, sehingga Uber itu sebagai bisnis yang lama bisa terancam keberadaannya jika ada aplikasi baru yang menawarkan fitur yang mirip dengan Uber namun menawarkan harga yang lebih rendah. Tentu itu bisa menjadi ancaman bagi Uber. Lalu mengenai brand equity, hal ini dianggap penting oleh Uber karena brand equity ini dianggap aset jangka panjang bagi si Uber itu sebagai perusahaan jasa transportasi online. Lalu mengenai aspek terakhir, yaitu expected retaliatory action. Tidak diragukan lagi, Uber akan bekerja keras, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan bisnisnya, khususnya di Amerika Serikat. Maka Uber akan, apabila merasa terancam, apabila merasa ketakutan dengan bisnis baru yang menawarkan harga lebih rendah, mereka pasti akan berinovasi. Mereka pasti akan bekerja keras untuk melindungi pelanggan yang sudah ada, atau bahkan memperluas pangsa pasarnya untuk mencegah new entrants atau pendatang baru ini, untuk mencegah pendatang baru ini berkembang, sehingga Uber bisa tetap berjaya di bisnis transportasi online. Lalu elemen keempat, ada trade of substitute. Trade of substitute itu sendiri menjelaskan mengenai ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, dalam kasus ini adalah Uber, apabila pelanggan memutuskan untuk mengganti referensi mereka mengenai transportasi online. Mereka sudah tidak tertarik lagi dengan jasa transportasi online, sehingga trade of substitute itu sendiri dianggap cukup penting bagi Uber. Yang pertama ini, more people working from home.
Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang bekerja dari rumah, sehingga penggunaan jasa transportasi online berkurang drastis. Sehingga bisa dikatakan Uber dan perusahaan penyedia jasa transportasi online lainnya kehilangan sebagian besar pangsa pasar mereka. Sehingga dengan fenomena WFH atau working from home, itu bisa menjadi ancaman yang tinggi bagi Uber. Lalu yang kedua, self-driving cars. Semakin berkembangnya teknologi, salah satunya adalah dengan munculnya self-driving cars atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa memerlukan suatu supir, tanpa memerlukan seorang supir. Keberadaan self-driving car ini tentunya akan mengancam bisnis Uber dan perusahaan lainnya yang menyediakan jasa transportasi online. Sehingga Uber dan perusahaan lainnya yang sejenis harus melakukan inovasi untuk mempertahankan bisnisnya dari ancaman teknologi seperti self-driving car. Lalu yang ketiga adalah car sharing companies. Perusahaan transportasi online tentu memiliki banyak inovasi. Salah satunya adalah car sharing companies, di mana tentunya car sharing companies ini dianggap lebih murah bagi sebagian besar konsumen, sehingga banyak konsumen yang beralih ke car sharing companies karena dianggap lebih murah. Untuk itulah car sharing companies ini bisa dibilang sebagai ancaman yang serius bagi Uber. Lalu yang terakhir, better public transport. Better public transport ini tidak selamanya dianggap baik, karena tentu semakin majunya transportasi publik akan ada pihak yang dikorbankan. Dari kemajuan tersebut, salah satunya adalah jasa transportasi online seperti Uber. Apabila public transport semakin berjalannya waktu semakin bagus, maka peminat dari Uber akan semakin berkurang. Karena pelanggan atau masyarakat tentu akan lebih memilih public transport yang memiliki biaya jauh lebih murah. Karena sebagian besar public transport khususnya di Indonesia ini disubsidi oleh pemerintah, sehingga public transport itu merupakan primadona di masyarakat karena harganya sangat murah. Lalu elemen terakhir ada rivalry among competitor. Persaingan itu rivalry is stiff, though there is not as large player if you look globally. Yang dimaksudkan dari statement tersebut adalah tidak ada satu perusahaan yang sebenarnya mendominasi secara global. Setiap perusahaan pasti memiliki pangsa pasarnya tersendiri. Contohnya di Amerika Serikat ada Uber dan Lyft, sedangkan di Cina ada aplikasi yang namanya Didi. Sedangkan di India ada aplikasi namanya Ola. Lalu bagaimana kalau Indonesia? Di Indonesia kita sendiri sudah populer dengan aplikasi buatan anak bangsa yaitu Gojek dan aplikasi tetangga dari Singapura yaitu Grab. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya tidak ada satu perusahaan yang mendominasi secara global. Biasanya perusahaan itu hanya menguasai aspek-aspek regional, hanya menguasai negara-negara tertentu saja. Contohnya seperti perusahaan yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya, other competitor are emerging in various locations. Hal ini berarti bahwa persaingan di bidang transportasi online itu semakin merajalela karena banyak orang ingin berlomba untuk menciptakan aplikasi transportasi online sendiri,
Sehingga banyak orang dari seluruh penjuru dunia yang berusaha menciptakan aplikasi transportasi online sebaik mungkin sehingga mampu menarik pelanggan-pelanggan baru. Lalu statement ketiga ini, Uber itself is expanding into several adjacent area. Sebagai langkah untuk memenangkan kompetisi, Uber pasti akan memperluas pangsa bisnisnya. Uber akan mendiversifikasi bisnisnya ke bidang-bidang lain selain transportasi, ke bidang makanan seperti Uber Eats, atau bidang kesehatan Uber Health, dan lain sebagainya. Hal itu pun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, seperti Gojek di Indonesia. Gojek itu banyak bisnis yang dilakukannya, seperti GoCar, GoRide, GoTicket, terus ada GoToken, GoPulsa. Langkah-langkah inilah yang bila dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memenangkan persaingan. Lalu yang terakhir, the competition will have been taken very seriously by Uber. Hal ini berarti bahwa Uber sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online tentu akan bersungguh-sungguh dalam kompetisi, karena apabila tidak, Uber akan kalah saing oleh perusahaan transportasi lainnya. Contohnya saja kita sudah bisa rasakan sendiri di Indonesia. Bagaimana Uber yang awalnya mendominasi, lama-kelamaan kalah saing. Lama-kelamaan dia kalah oleh Gojek dan Grab. Sehingga pada saat ini di Indonesia, Uber sudah angkat kaki. Uber udah nggak ada lagi di Indonesia karena kalah saing. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.